Dan kita lihat seperti apa kebun kami dan bagaimana kami merawat tanaman usia 1,5 tahun. Kita ikuti. Nah, inilah tanaman yang kami rawat dan usianya sudah 1,5 tahun. Kebetulan di sini varietasnya kendil. Apa saja yang dia dapatkan? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat kebun kami yang sudah selesai dilakukan perawatan. Dan ini tanaman usia 1,5 tahun. Jadi perawatan berkala dari tadinya tanpa olah tanah, kemudian kita tanam. Tanaman pertama dulu 2000 pohon, kemudian nambah sekitar 6000 kurang sedikit, kemudian berangsur-angsur menambah, jadi sekarang sudah mendekati 10.000 pohon. Dan di tahun 1,5 dari tanam, seperti inilah kami merawat kebun kami. Kami hanya bercerita, siapa tahu kalian yang mencari informasi bagaimana sih mengelola sebuah perkebunan, karena itu yang kami lakukan juga. Kami selalu belajar dari konten-konten pekebun yang lain, melihat oh ini bisa kami kembangkan, oh ini tidak, oh ini kurang bagus, oh ini bagus. Dari situlah kami belajar, karena kita belum ada lembaga pendidikan yang mengajarkan bagaimana mengembangkan budidaya alpukat, durian, dan yang lain-lain. Dan ini PR buat Dinas Kementerian Pertanian agar menambahkan satu kurikulum di pendidikan umum lah tentang bertani. Jadi tidak hanya di sekolah pertanian saja. Saya dulu STM tidak belajar pertanian, hanya tawuran dan berantem saja. Tapi kenapa kemudian saya mencintai pertanian? Jadi ya langkah bagusnya lah kalau kementerian juga, Kementerian Pendidikan memasukkan salah satu mata pelajaran dalam pelajaran umum dari sekolah-sekolah umum tentang pengenalan dasar bertani, karena kita negara pertanian. Gitu loh Mas Bos, Mas Menteri. Dan kita lihat seperti apa kebun kami dan bagaimana kami merawat tanaman usia 1,5 tahun. Kita ikuti. Nah, inilah tanaman yang kami rawat dan usianya sudah 1,5 tahun. Kebetulan di sini varietasnya kendil. Apa saja yang dia dapatkan? Pertama, pemasangan mulsa sehingga rumput-rumput di sekitarnya aman. Dan kedua, pembuatan teras siring. Ini sudah kita lakukan pembuatan teras siring dan saluran irigasi, walaupun memang masih berbenah, dan ini saluran irigasinya masih terlalu kecil, kurang lebar. Mulsa di sini kita akan tanam langsung Aracis pintoi di lingkaran ini. Jadi kenapa sih kita bikin seperti ini? Nah, ini saluran irigasi, karena sebentar lagi kita masuk fase generatif. Ini sudah belajar bunga. Nah, seperti ini. Ini putik-putik bunga, calon bunga, dan ini nanti memang harus kita buang di usia 1,5 tahun ini. Nah, ini kita sudah persiapan untuk masuk ke fase generatif, dan itu lurus ke sana ke bawah seperti ini. Ini pipa irigasinya kita bongkar dulu kemarin seperti ini. Ini mestinya kita tanam, kita pasang mulsa plastik, hanya saja langsung kita buat jalur irigasi, dan ini nanti akan kita tanam Aracis pintoi. Langsung kita tanam Aracis pintoi. Nah, seperti ini. Setelah usia 1,5 tahun, maka tanaman kalian lakukan pembuatan seperti ini agar mengurangi kandungan air di dalam perakaran pohon ini, sehingga nanti air akan langsung keluar
dan terutama memutus jalur akar-akar serabut dari tanaman lain. Nah, seperti ini. Nah, ini tanaman usia 1,5 tahun yang sudah kami lakukan perawatan. Satu tahun setengah dari bibit dongkelan ya. Jadi jangan disamakan dengan bibit-bibit yang pendek usia 7 bulan 6 bulan. Ini bibit yang kita tanam itu usia di atas 1,5 tahun. Seperti itu. Rapi. Jadi kenapa harus dibikin begitu? Sebenarnya enggak juga, cuman kebetulan di lokasi kebun kami ini intensitas curah hujannya tinggi, terus kemudian tanahnya juga terlalu subur, sehingga kalau kami tidak lakukan ini, maka nanti ketika fase generatif kami akan kerepotan. Kandungan air dalam perakaran itu terlalu tinggi, sehingga buah-buah yang kami hasilkan pun nanti tidak akan kurang optimal. Nah, ini kan ada bekas pohon, perakarannya kita putus sehingga tidak mengganggu ke dalam. Ketika ini nanti udah ada Aracis pintoy, maka ini tempat penyimpanan bibit. Jadi bukan permanen. Ini sampai usia 3 tahun nanti ada Aracis pintoy. Setelah ini tumbuh Aracis itu kita tanam di sini, di area sini. Itu. Setelah ini nanti banyak Aracis pintoy, nah di sini kita sterilkan. Kita sudah mulai menggunakan pupuk organik berkala, terus perawatan, terus menjaga kelembapan di bawah tajuknya juga harus bebas dari lembab. Makanya ranting-ranting, nah ini udah ulet sudah mulai. Nah ini ulet alpukat, dan ini harus segera dilakukan penyemprotan. Mas Andri monitor. Kendil rupanya disukai juga. Pak. Di blok kendil ini di Pak Budi sudah banyak ulat, tolong disemprot ya. Iya, besok difokusin nyemprot insek sama fungi sekalian. Oke, lanjut. Nah, itu tadi cara kami melakukan pengontrolan. Bagian pengontrolan tanaman ada 2 orang. Nanti dia bagian identifikasi tanaman, dia melakukan pengecekan. Cuman sekarang lagi melakukan pendataan penomoran dan varietas. Nah, setelah itu dia akan lakukan pengecekan seperti ini. Hama penyakitnya apa? Nah, ini kalau seperti ini, aplikasi yang harus dilakukan adalah pertama insek kontak. Insek kontak merek apa saja. Terus kemudian fungi. 1 insek, 2 fungi, yang ketiganya nutrisi daun. Kandasil D, kandasil daun, JPT ataupun nutrisi yang untuk pertumbuhan daun lah. Itu 3. Terus yang keempatnya perekat. Itu udah cukup. Jadi aplikasi yang diberikan pada perawatan rutin diaplikasikan 2 minggu atau 1 bulan. Di kebun kami biasanya 2 bulan sekali. Hanya saja ketika intensitas cuaca ekstrim, banyak kabut, nah itu penyemprotan fungi diperbanyak. Nah ini seperti ini. Ini kutu kebul, semut. Mas Andri, besok gunain kurakron juga karena kutu kebulnya udah ada ini. Kurakron antrakol. Iya, kurakron, antrakol. Yang buat nutrisi daun itu apa? Saya lupa kemarin. Terus perekat 4 macam. Di kebun kami ini tidak semua tim paham tentang hama penyakit tanaman. Jadi
kita berproses mengajarkan bagaimana mereka paham. Biasanya mereka hanya menghafal merek. Nah, itu yang salah. Jadi jangan hafal merek, tapi hafal fungsi. Ini insektisida itu apa saja, terus kandungannya apa, tujuannya apa, terus fungisida sama. Nanti perekat tujuannya apa, nggak ada merek ini pakai apa, terus nutrisi buat daun apa saja, kalau nggak ada ini pakai apa. Nah, itu. Dan kebetulan di blok ini memang kami tidak tanam talas, tapi di blok depan sana kita tanam talas kemarin. Hama penyakitnya luar biasa. Jadi kami tidak menyarankan untuk menanam talas bersama tumpang sari dengan alpukat. Kami sudah ngalamin, bukannya untung malah babak belur, hama penyakitnya ngeri. Demikian dulu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini memberikan tambahan wawasan sedikit dari kami, dan semoga manfaat. Salam dari Bang Thoib. Semoga kalian sukses dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.